Haleluya, shalom keluarga Gregory yang luar biasa. Haleluya. Kita berjumpa lagi di hari yang begitu indah. Kiranya pada hari ini kita semua boleh merasakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, dan kemuliaan Tuhan hadir di dalam setiap hati kita semua. Yuk, mari kita boleh tundukkan kepala kita tutup kedua mata kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kasih karunia, atas anugerah-Mu yang selalu hadir di dalam keseharian hidup kami Tuhan. Engkau yang menjaga kami, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang memberkati kami Tuhan. Maka dari itu Tuhan, pakailah lidah bibir kami menjadi alat-Mu yang menyenangkan hati-Mu lewat pujian, penyembahan, dan kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Ibadah ini boleh menjadi sebuah persembahan yang harum di hadapan-Mu dan boleh menjadi berkat untuk setiap hati yang haus. Terima kasih Tuhan, Kau yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus yang telah berdoa. Haleluya. Amin. Yeay. Yuk semua kita bangkit berdiri, kita mau katakan Tuhan Yesuslah satu-satunya Allah sumber segalanya. Yes, amin. Maka dari itu kita jangan lagi cari ke tempat lain, cari ke orang lain, tapi kita yakin semuanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, masuk dalam hadirat Tuhan. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku. Sama-sama katakan, memuji, menyembah, berdoa. Menari, melompat bagi Tuhan. Sama-sama katakan, anggur baru dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Wow. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Haleluya. Lebih sungguh lagi dari lubuk hati kita yang paling dalam, kita mau katakan, ku masuk dengan nyanyian baru Tuhan. ku masuk ke dalam hadirat Tuhan Dengan apa? Dengan nyanyian baru. Yes. Membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku. Memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. 1, 2, 3. Anggur baru dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Anggur baru dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mari sama-sama kita tangkap damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Maka dari
dari itu ketika kita sudah tahu Allah kita adalah Allah sumber segalanya, mari sama-sama kita serempak, kita mau bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita siap, kita mau katakan yeay. Bersorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Yeay. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Wow. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Bertepuk tangan lebih lagi di hadapan Tuhan. Bersorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Yeay. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Amin. Yes. Haleluya. Dialah perlindungan dan pengharapan kita semua. Amin. Haleluya. Pada saat ini kita mau mempersiapkan hati kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Kita mau menyatakan bahwa hanya Tuhanlah yang kami sembah. Kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, sebab Engkaulah Raja kami. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan kerinduanku. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku. Dan sahabat setiap kami
Engkau bagiku. Sama-sama kita mau menyatakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia, Mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kita mau sama-sama mengangkat tangan kita. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Sekali lagi ku sembah Kau, Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. tak seorang pun juga Tak seperti Kau, Yesus. seorang pun jua seperti Kau. Tak seorang pun jua seperti Kau. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kami bersyukur sebab kami milik-Mu Tuhan. Kami sangat bangga Yesus, Engkau yang menggendong kami dengan tongkat dan gadamu. Engkau pimpin langkah kami. Engkau Alfa dan Omega. Engkau Allah El Shaddai kami. Engkau Allah Immanuel, Allah beserta kami. Dulu
sekarang sampai selamanya. Kasih-Mu Tuhan selalu baru bagi kami rasakan Tuhan. Oh, haleluya, Engkau dahsyat Tuhan. Glory, glory, hosana. Hanya bagi-Mu Bapa, hanya bagi-Mu Yesus. Segala hormat kami, segala pujian kami hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan. Kami menyatakan sebab Engkau Allah kami yang besar, sebab Engkau Allah kami yang ajaib dan mulia. Besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi, Hanya Kau yang layak ku agungkan. yes benar Tuhan, hanya Engkau-lah Tuhan Allah yang layak kami agungkan. Hanya Engkau-lah Allah kami yang ajaib dan mulia Tuhan, sebab Engkau-lah Allah sumber segalanya. Terima kasih ya Bapa, inilah setiap penyembahan, inilah setiap pujian kami Tuhan. Biarlah setiap penyembahan kami, pujian kami memuliakan nama-Mu yang ada di surga. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau berkatilah setiap kami yang mendengarkan, dan Kau juga berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur buat saat ini kalau kita boleh bertemu kembali dalam ibadah kita, ibadah online saat ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, setelah kita tadi memuji menyembah Tuhan dengan luar biasa, mari Bapak Ibu bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa menghampiri tahta Bapa di sorga. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat anugerah Tuhan, berkat dan rahmat Tuhan yang selalu baru tiap hari bagi kami semua sebagai umat tebusan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu, anugerah-Mu sepanjang hidup yang kami lalui hingga sampai saat ini. Kalau kami ada semua karena anugerah Tuhan. Sebentar ya Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sabda-Mu, berfirman bagi kami semua. Siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang hamba sampaikan saat ini, hamba doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kami pewahyuan yang asalnya dari Tuhan, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan
dapat kami mengerti dengan baik, sehingga hidup kami semakin dekat kepada Tuhan, hidup kami semakin kuat di dalam mengikut Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembunyikan hamba di balik kayu salib-Mu Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang tampak ketika hamba menyampaikan setiap sabda-Mu. Berfirman bagi kami semua, jamaah umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Tema yang saya berikan saat ini Bapak Ibu adalah Allah turut merasakan apa yang kita alami. Sekali lagi Bapak Ibu, Allah turut merasakan apa yang kita alami. Mari kita buka satu kebenaran firman Tuhan dari Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16, demikian kebenaran firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita mungkin berpikir bahwa tidak seorang pun yang memahami apa yang sedang kita alami saat ini. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus yang kita sembah, yang sudah mati menebus hidup kita semua yang percaya kepadanya, Dia sangat mengerti dan sangat memahami apa yang sedang kita alami saat ini. Tuhan dapat merasakan semua penderitaan, persoalan yang kita hadapi, bahkan kita alami sampai detik ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan Tuhan sanggup menolong hidup kita dalam kondisi apapun persoalan yang sedang kita hadapi saat ini. Percayalah Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita hidup sendirian. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Makanya Ibrani 2 ayat 18 dikatakan, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ibrani 4 ayat 15 katakan apa? Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya dikatakan sama dengan kita ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, apa artinya? Bahwa Tuhan Yesus sebagai imam besar agung kita sudah mengalami semua pencobaan dan penderitaan kita, tetapi Yesus tidak berbuat dosa. Artinya Yesus tidak marah kepada Bapa di surga atas penderitaan yang Yesus alami selama dia ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dan sampai pada akhirnya dia mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak ada pencobaan atau penderitaan yang sedang kita alami saat ini yang Yesus tidak dapat memahami dan tidak dapat merasakannya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus kita turut merasakan semua penderitaan yang sedang kita alami saat ini. Apapun bentuk penderitaan yang kita alami saat ini, Dia juga dapat merasakannya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Mungkin saat ini masalah kita belum juga selesai, penyakit kita juga belum sembuh, usaha kita sedang bermasalah, keuangan kita juga sedang bermasalah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetapi tetaplah percaya dan berharap kepada Tuhan sampai Tuhan menjawab semua doa-doa kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Makanya Roma 12 ayat 12 berkata apa? Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan apa dikatakan? Bertekunlah dalam doa. Yang dibutuhkan Bapak Ibu saat kita sedang mengalami masalah atau persoalan apapun yang sedang Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan hadapi saat ini, masalah apapun, seberat apapun, tetaplah bersukacita dalam Tuhan.
Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Karena Tuhan, ingat Bapak Ibu, karena Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tangan kasih Tuhan selalu ada untuk menolong saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Apapun yang sedang kita alami saat ini. Mazmur 21 ayat 1-2 katakan begini. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mungkin Bapak Ibu kita sedang mencari-cari masalah yang kita alami belum juga kunjung selesai. Dari mana akan datang pertolongan kita? Dari mana kita bisa akan menjalani kehidupan ini dengan baik? Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Katakan amin Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan saat ini? Yang pertama, Bapak Ibu catat baik-baik. Yang pertama adalah Yesus Tuhan kita turun merasakan segala penderitaan yang kita alami saat ini. Yang kedua, Yesus mengerti segala persoalan yang sedang kita hadapi. Yang ketiga, Bapak Ibu, Yesus selalu ada di setiap musim kehidupan kita untuk menolong kita sebagai umat tebusannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, percayalah di balik semua masalah yang sedang kita alami saat ini, pasti ada maksud dan rencana Tuhan yang luar biasa untuk hidup kita, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya dan mengasihi Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Makanya Roma 8 ayat 28 berkata apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, datanglah kepada tahta kasih karunia Tuhan saat ini dan terimalah kasih karunia dan pertolongan yang berkelimpahan dari Tuhan untuk menghadapi dan mengatasi masalah atau pencobaan-pencobaan dalam setiap kehidupan kita saat ini. 1 Korintus 10 ayat 3 berkata apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia, Tuhan, akan memberikan kepada saya dengan Bapak Ibu kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan amin Bapak Ibu. Dan sebagai renungan firman Tuhan yang saya sampaikan bagi kita semua, sebagai perenungan bagi kita semua Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ingatlah tidak ada pencobaan, masalah atau penderitaan yang sedang kita alami saat ini di mana Yesus tidak dapat merasakannya. Apapun Bapak Ibu yang sedang kita alami saat ini, persoalan apapun, penyakit apapun yang sedang kita alami, Tuhan juga turut merasakannya karena Dia sangat mengasihi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin. Kalaupun sampai detik ini Bapak Ibu kita masih terus bergumul dengan kondisi, keadaan, masalah yang kita alami dan belum juga ada jawaban dari Tuhan, tetaplah berharap kepada Tuhan dan tetaplah bertekun di dalam doa menantikan pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, Yesus tahu dan Yesus mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidup kita saat ini. Mari mintalah pertolongan dan kekuatan dari Tuhan agar saya dengan Bapak Ibu diberikan kekuatan dan penghiburan untuk menjalani kehidupan kita saat ini. Filipi 4 ayat 13 berkata apa? Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah Tuhan tinggalkan sendirian. Katakan amin. Tetaplah bina hubungan yang baik dengan Tuhan setiap hari Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan, jangan pernah marah kepada Tuhan. Kalaupun sampai detik ini Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, tetaplah berharap, tetaplah berdoa, tetaplah bertekun mencari wajah Tuhan.
karena akan tiba waktunya, semuanya akan indah pada waktunya. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Makanya Matius 6 ayat 33 sampai 34 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari, dikatakan cukuplah untuk sehari. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ingatlah baik-baik, masalah apapun yang sedang kita alami saat ini pasti ada akhirnya, karena firman Tuhan berkata tadi apa? Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau burung di udara Tuhan pelihara yang tidak berharga itu, apalagi saya dengan Bapak Ibu adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Pasti hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Tuhan pasti bertanggung jawab untuk memelihara hidup saya dengan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sekali lagi apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan yang barusan kita pelajari? Yang pertama Bapak Ibu, Yesus Tuhan kita turut merasakan segala penderitaan yang kita alami saat ini. Apapun bentuk penderitaan, masalah yang kita alami saat ini, Yesus turut merasakannya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus mengerti segala persoalan yang sedang kita hadapi. Dia sangat mengerti, dia tahu Bapak Ibu setiap tetesan air mata kita. Dia tahu setiap penderitaanmu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dia tahu setiap gerak-gerik kita. Dia tahu walaupun kita mungkin tidak lagi bisa berdoa, mengucapkan kata-kata karena beratnya persoalan yang kita hadapi. Tetapi ingat, roh Tuhan, roh Kristus, roh Yesus, roh Kudus yang ada dalam diri kita akan menyampaikan setiap keluhan-keluhan kita kepada Bapa di surga. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari? Yesus selalu ada di setiap musim kehidupan kita untuk menolong kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Jangan kecewa Bapak Ibu pada Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tangan Tuhan selalu ada menopang kita. Perlindungan Tuhan selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, selalu saya katakan, selama Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita, perahu kehidupan kita tidak akan tenggelam. Katakan amin Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tetaplah percaya dan semangat di dalam Tuhan, karena segala sesuatu akan indah pada waktunya. Katakan amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, doa saya menyertai setiap Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetap semangat di dalam mengiring Tuhan, karena segala sesuatu akan indah pada waktunya. Puji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami tahu bahwa Allah kami turut merasakan segala apa yang kami rasakan saat ini. Engkau Tuhan Yesus tidak pernah jauh dari kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Matamu selalu tertuju kepada kami. Kalaupun saat ini Bapa, ada umatmu yang sedang mengalami penderitaan, apapun persoalan hidup mereka ya Bapa, Tuhan tolong jamah mereka. Tuhan pulihkan hidup mereka, pulihkan ekonomi mereka, pulihkan hidup mereka, pulihkan rumah tangga mereka Bapa. Tuhan kami yakin dan percaya Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami. Engkau Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Itu sebabnya Bapa di surga, tolong setiap umat-Mu, apapun persoalan hidup umat-Mu saat ini, Engkau tolong kami Tuhan. Karena kami hanya berharap kepada anugerah dan kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, jamah yang sakit sembuhkannya Allahku, yang berbeban berat angkat beban mereka, yang berkekurangan Tuhan tolong jamah mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka. Berkati usaha, pekerjaan setiap umat-Mu, berkati rumah tangga mereka, berkati anak cucu mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami doa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga buat anugerah kasih karunia Tuhan, kekuatan, keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima pemulihan yang sempurna dari Tuhan saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami doa dan mengucap syukur. Semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama berkata,
Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Doa saya menyertai setiap kita. Tetap semangat dalam Tuhan, tetap andalkan Tuhan, tetap berharap pada Tuhan, dan tetaplah bertekun di dalam doa sampai Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan darah kudusnya, kiranya menyertai setiap Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Semua kita yang percaya kepada Tuhan Yesus bersama-sama berkata amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.